Oke, baik, mohon izin teman-teman semuanya, saya akan share materi. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan fokus membahas berkaitan dengan self afirmasi. Ya, sebelum ini kita masuk ke pengantar dulu. Ya. Di sini self afirmasi ini merupakan salah satu teknik ya teman-teman semuanya yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai positif tentang diri sendiri. Di pertemuan awal kita juga sudah membuat ya atau teman-teman yang sudah mengerjakan tugasnya itu membuat frasa-frasa ya, frasa-frasa cinta berkaitan dengan diri sendiri begitu. Nah, sehingga itu nanti akan kita gunakan untuk integrasi antara afirmasinya, frasa cintanya dengan kombinasi meditasinya. Nah, begitu. Nah, di sini untuk self afirmasi ini tujuan utamanya itu untuk membantu, jelas membantu individu, membantu diri sendiri, menerima, ada penerimaan di situ. Menerima diri dengan penuh kasih sayang dan menghargai nilai-nilai diri mereka. Nah, praktik dari self afirmasi ini nantinya akan memberikan pemahaman. Nah, bahwasannya kita pahami setiap individu itu memiliki nilai-nilai inti. Nah, jadi ada nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai itulah nanti yang akan membentuk identitas kita. Nah, gitu. Oke. Kemudian, apa sih sebenarnya yang menjadi manfaat kita memahami berkaitan dengan self-afirmasi yang diintegrasikan dengan basis mindfulness? Nah, yang pertama, afirmasi ini bermanfaat untuk membantu kita menjadi lebih sadar akan pikiran, perasaan, sensasi tubuh. Jelas, dalam mindfulness itu mengajak individu untuk memiliki kesadaran fokus, memiliki kesadaran, berfokus pada pikiran, berfokus pada perasaan, berfokus pada sensasi tubuh pada saat ini. Nah, jadi eh, yang kita integrasikan itu atau yang kita kombinasikan itu adalah momen-momen atau kejadian yang kita alami pada saat ini, real time gitu. Nah, kemudian manfaat self afirmasi yang kedua itu mengajak kita untuk menerima diri sendiri. Jadi seperti tadi ada penerimaan. Nah, menerima diri sendiri dan pengalaman tanpa ada penilaian. Nah, jadi tanpa nilai. Apapun itu, apapun kondisi yang sedang kita alami, yang terjadi saat ini, itu tidak diberikan penilaian. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan. Jadi, apa indikasinya? Indikasinya, individu itu atau kita menjadi lebih tenang. Menjadi lebih tenang, menjadi lebih fokus, menjadi lebih hadir, gitu. Nah, walaupun situasi itu berada pada kondisi yang tidak menguntungkan atau berada pada situasi yang menekan, penuh tekanan, gitu. Kemudian, nah untuk jenis-jenis self afirmasi ada 5 jenis, Bapak teman-teman semuanya. Nanti bisa juga kita kembangkan ya, boleh cari literatur lain atau referensi-referensi lain. Jadi di sini yang pertama itu adalah eh, afirmasi penerimaan dan kesadaran. Apa itu? Nah, afirmasi yang berfokus pada eh, fokus pada penerimaan, penerimaan secara sadar. Nah, contohnya misalnya saya sadar akan pikiran dan perasaan saya menerimanya tanpa penilaian, nah gitu. Jadi harus diucapkan, teman-teman. Jadi jangan hanya kita pikirkan, afirmasi itu kita ucapkan. Oh, saya menerima keadaan saya. Saya bersyukur atas kehidupan saya saat ini. Nah, dalam mindful self compassion, eh, frasa atau afirmasi itu ya harus kita keluar dari mulut kita, harus kita ucapkan gitu. Kemudian ada lagi afirmasi kehadiran. Apa contohnya? Misalnya, saya memilih untuk fokus pada apa yang terjadi saat ini.
bukan pada masa lalu atau masa depan. Gitu. Jadi ada pengungkapan, ada ucapan. Nah, itu harus kita bentuk afirmasi-afirmasi itu. Harus kita tuliskan kemudian kita lafalkan, kita ucapkan. Kemudian ada lagi afirmasi kedamaian batin. Nah, apa contohnya? Saya melepaskan semua pikiran yang mengganggu saya dan fokus pada kedamaian dalam diri. Gitu. Jadi ada unsur damai, ada unsur ketenangan di dalamnya secara batinnya. Nah, ini cuma contohnya aja. Ini hanya sekedar contoh yang bisa kita tampilkan, tapi teman-teman semuanya bisa menuliskan kira-kira dalam latihan mindful self compassion kali ini saya akan berfokus pada afirmasi kata hubungan misalnya seperti itu. Nah, kita susun kalimatnya, kita buat dan kita lafalkan. Nah, misalnya untuk keterhubungan, contohnya, saya terhubung dengan dunia di sekitar saya melalui nafas dan kesadaran saya. Itu diucapkan. Saya terhubung dengan dunia di sekitar saya melalui nafas dan kesadaran saya. Itu diucapkan dan kita mindful untuk fokus fokus pada kesadaran penuh, berpraktik kemudian mempraktikkan mindful breathing, kemudian melafalkan self afirmasi. Nah, dan yang terakhir, afirmasi belas kasih diri. Nah, afirmasi belas kasih diri ini berkaitan dengan welas asih, kasih sayang, cinta diri. Nah, misalnya, saya layak mendapatkan cinta dan perhatian dari diri saya sendiri. Nah, ini kalimat-kalimat semacam ini mesti kita rangkai, mesti kita susun. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada. Sesuai dengan kejadian apa yang kita rasakan saat begitu. Nah, karena apa? Karena eh, afirmasi ini setiap individu akan berbeda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu yang kira-kira paling relevan. Nah, ini boleh nanti contoh-contoh ini boleh dikembangkan. Oke. Nah, nanti fokusnya kemana? Kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, nanti masuknya ke afirmasi mana? Ada penerimaan kesadaran, ada kehadiran, ada kedamaian batin, ada keterhubungan, ada belas kasih. Begitu. Nah, dalam MSC, jikalau nanti setelah pelatihan ini teman-teman semuanya mau mencoba menerapkan atau mau melakukan sedikit riset atau penelitian, nah itu bisa disesuaikan dengan kondisi pesertanya, boleh. Misalnya ada satu variabel atau satu fokus yang kita tuju, apakah itu untuk mereduksi, apakah itu untuk meningkatkan. Nah, biasanya lebih bagusnya sih positif ya, positif psikologi ya, lebih ke meningkatkan misalnya seperti itu. Nah, nanti difokuskan dengan karakteristik pesertanya itu seperti apa. Nah, bisa saja ini tidak semua kita sampaikan, tapi nanti kita boleh pilih beberapa contoh yang mungkin lebih mengena untuk karakteristik mereka. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian, nah, bagaimana tahapannya? Tahapan self-afirmasi dalam mindful self-compassion. Secara ringkas, ini ada 4 tahap yang bisa kita terapkan. Yang pertama, tugasnya adalah pilih afirmasi yang relevan. Kalau kita kesulitan membuat afirmasi untuk diri kita, cari contoh-contoh kalimat yang relevan dengan kondisi kita. Gitu. Atau kalau Bapak Ibu atau Ibu-ibu atau teman-teman semuanya bisa untuk menuliskan kira-kira cocok kalimat ini untuk kondisi saya saat ini, ya boleh. Kalaupun kesulitan, boleh melihat contoh. Gitu. Setelah mendapatkan afirmasi yang relevan dengan kondisi kita atau karakteristik kita, yang kedua, ulangi setiap hari. Ucapkan, maksudnya diucapkan dan ulangi setiap hari. Saya saya sehat, saya berdaya, saya mampu melakukan kegiatan positif setiap hari. Nah, itu diucapkan, diucapkan, diucapkan. Pada saat apa? Pada saat kita melakukan compassion meditasi. Ini ada kaitannya dengan sesi kedua kemarin. Nah, kemudian setelah afirmasi terpilih, itu tuh apa kalimatnya kita ucapkan setiap hari,
kemudian kita lakukan visualisasi. Misal sederhananya, saya berbakat, saya berbakat melakukan apa misalnya. Kita visualisasikan atau saya cantik. Kita visualisasikan. Nah, misal ini untuk mengajarkan untuk anak-anak sekolah menengah pertama, misalnya untuk percaya diri. Nah, itu dikuatkan di situ. Nah, jadi bagaimana afirmasi ini sangat memberikan dampak gitu terhadap individu. Setelah kita visualisasikan, jangan lupa untuk poin keempat, yakini, percayai afirmasi itu. Yakini bahwa kita memang berdaya, yakini bahwa kita memang pintar, kita cantik, kita bisa melakukan itu, kita kompeten. Nah, jadi ini 4 poin ini tidak bisa di skip salah satunya. Nah, jadi akan terjadi relevansi antara 1, 2, 3, dan 4. Nah, misalnya kita baru sampai tahap visualisasi, tapi tidak mempercayai atau tidak meyakini afirmasi itu, ya, ya tidak akan mengena, kan tidak akan menjadi nilai untuk diri kita. Gitu. Oke. Mari. Nah, kemudian, nah ini untuk praktiknya. Nah, praktik self afirmasi. Yang pertama jelas latihan mindful breathing. Jadi latihan pernapasannya tetap dilatih, teman-teman semuanya 1 hari sekali minimal. Setelah 1 kali sehari bisa kita tingkatkan menjadi 2 kali sehari. Setelah itu bisa ditingkatkan menjadi 3 sampai 4 kali. Durasinya tidak usah lama-lama. Awal-awal lakukan dalam durasi 3 menit. Kemudian meningkat menjadi 5 menit. Kemudian meningkat menjadi 10 menit. Nah, Nah, pada saat afirmasi kita sudah pilih, pilihan kita sudah memilih afirmasi yang relevan dengan diri kita. Nah, kemudian kita ucapkan sambil menarik nafas dalamnya. Gitu. Nah, misalnya seperti ini. Dengan kondisi tenang, kondisi fokus, memusatkan pikiran pada kejadian kondisi saat ini, dengan mengucapkan, misalnya saya pilih salah satu ini afirmasi kedamaian batin, saya melepaskan semua pikiran yang mengganggu saya dan fokus pada kedamaian dalam diri. Tarik nafas. 1, hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan. Nah, kemudian diucapkan lagi. Atau boleh nanti diselang dengan jeda berfokus nafas. Begitu caranya ya. Ini yang tahap 1. Nah, kemudian tetap pengulangan. Mungkin di sesi kedua sebelumnya Mbak Nabila juga menyampaikan bahwasannya tantangan atau hambatan MSC ini rata-rata baik itu dalam penelitian maupun dalam aplikasinya, hasil-hasil riset juga menyatakan konsistensi dan komitmen. Terkadang peserta itu tidak konsisten atau tidak berkomitmen gitu. Sehingga keefektivitasannya atau dampak dari MSC itu mungkin tidak tidak berlangsung lama. Jadi setelah latihan mindful breathing, kemudian ulangi dengan kesadaran penuh. Nah, ulangi dengan kesadaran penuh berarti kita benar-benar mengucapkan afirmasi itu secara sadar, fokus pada kata-katanya, maknanya, serta rasakan kalimatnya dalam diri kita. Nah, seperti tadi. Misal kita kembali lagi. Kita ambil contoh yang keterhubungan. Kita perhatikan setiap kata, setiap kalimat, setiap makna. Saya terhubung dengan dunia di sekitar saya melalui nafas dan kesadaran saya. Nah, visualisasikan itu. Tarik kesadaran penuh diri kita. Jadi kalimat ini kita integrasikan dengan hembusan dan
tarikan dan hembusan nafas. Gitu caranya. Saya terhubung dengan dunia di sekitar saya melalui nafas dan kesadaran saya. Nah, itu diucapkan, dilatihkan. Kalau belum kita menemukan makna dari kalimat ini, boleh ganti kalimatnya, boleh ganti afirmasinya. Nah, kalau kita sudah memahami, oh iya, betul. Saya sudah mulai merasakan terhubung dengan dunia di sekitar saya melalui nafas dan kesadaran saya. Nah, gitu. Atau kita kita sedang memiliki problem nih tentang cinta, tentang perhatian terhadap diri. Nah, kita kita pahami juga misalnya kalimat ini, afirmasi belas kasih diri. Saya layak. Oh iya, misalnya kita merasa insecure, kita merasa rendah diri, kita merasa tidak layak dicintai. Nah, kita membutuhkan itu. Siapa yang memberikan penguatan diri kita? Melalui afirmasi positif. Seperti afirmasi belas kasih, saya layak mendapatkan cinta dan perhatian dari diri saya sendiri. Oke, begitu. Nah, kemudian setelah dua tahap ini sudah dilewati, kita masuk ke tahap tiga, gunakan dalam meditasi. Meditasi yang seperti apa? Meditasi yang berfokus pada belas kasih, compassion, compassion meditasi. Nah, jadi ini akan menjadi satu kesatuan utuh, Bapak, teman-teman semuanya. Sehingga eh, pada saat kita mempraktikkan MSC itu, nilai-nilai afirmasi-afirmasi positif itu eh, terencana muncul. Nah, begitu. Dan memang kita susun dan kita buat kata per kata, kemudian kita maknai kata per kata itu, kemudian kita yakin dan kita masukkan dalam proses meditasi seperti itu. Jadi terintegrasi ketiganya. Dan yang terakhir, setelah tiga tahapan praktik ini kita lalui, kita coba untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kan lagi ini ya, lagi apa namanya, eh, in ya, berita anak-anak COC itu ya, yang ruang guru gitu ya. Ruang guru saya menyoroti ada salah satu peserta itu yang Safiera, mungkin kalau teman-teman yang menonton, Safiera, Sakira itu memiliki afirmasi yang positif terhadap dirinya. Nah, misalkan pada saat di COC itu Safiera itu dia apa namanya mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan dia selalu mengatakan oke, oke, Vira, kamu bisa, nggak apa-apa, kamu harus tenang. Nah, dia mencoba itu meyakinkan dirinya. Padahal ada pressure di situ. Kan mereka sedang bertanding ya, ada pressure, ada tekanan di dalam kompetisi itu. Tapi dia berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwasannya ini bisa dilalui, ini bisa. Nah, gitu. Sebenarnya saya mau ambil cuplikannya, tapi belum waktunya kemarin enggak ini. Nah, sehingga nanti mungkin boleh Bapak Ibu itu contoh sederhananya aja, misalnya kalau sudah menonton COC itu setiap habis kompetisi itu ada pesertanya khususnya Safira itu dia melakukan afirmasi. Nah, itu contoh afirmasi. Dan yang bersangkutan itu sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari. Kadang kan gini, kita kan kalau sudah penuh tekanan ya, tekanan datang, pressure tinggi, misalnya kondisi tidak fit, kemudian banyak tugas atau banyak pekerjaan sehingga pikiran kita wandering, berkelana, overthinking. Kita kan nggak bisa bingung nih mau apa dulu nih, mau apa. Nah, ini. Mindfulness nih mengajak kita, oke, oke, wait, 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 tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu. Eh, kamu mau apa sih sebenarnya? Kamu nggak melakukan apa-apa. Udah, lepaskan dulu semua pikiran-pikiranmu, kamu tenang dulu, ambil nafas, kamu fokus ke kesadaran saat ini. Nah, jeda antara itu memberikan kita istilahnya mindfulness itu memberikan kita jeda, ruang sedikit untuk diri kita tuh berpikir sejenak. Oke. Kalau kita tidak mampu melakukan dalam satu waktu, kenapa harus kita paksakan? Istilahnya dunia ini sebenarnya nggak terburu-buru loh.
Tapi kadang-kadang kita memaksakan diri kita untuk terburu-buru, untuk serba bisa. Ya oke, mungkin karena kemajuan global ya, teknologi dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menguasai semuanya. Jadi ya udah kamu lakukan satu, tapi kamu betul-betul merasakan hadir sepenuhnya dalam apa yang kamu lakukan saat ini. Nah, itu akan membuatmu lebih. Nah, setelah ruang itu kita berikan, kita oh ya oke, aku akan mindful nih, overthinking nih, oke. Mindful sejenak, tarik nafas, fokus, oke, lepaskan semua, jangan dinilai dulu tugas banyak. Ah, tugas banyak kalau nggak dikerjakan nanti nggak ada pernah. Itu nggak usah kita berikan istilahnya asumsi atau penilaian dulu. Kemudian yakinkan dengan afirmasi diri kita, oke. Oke, walaupun tugas banyak, bisa kok selesai sebelum deadline-nya. Nah, gitu. Jadi jadi itu harus latihan, teman-teman. Mungkin ada yang sudah melakukan, tapi ada orang yang kadang-kadang merasa kebingungan melakukan banyak aktivitas, tapi aduh nggak tahu nih mulai dari mana, nggak tahu, pusing sendiri, tapi nggak ada yang selesai. Nah, itu harus kita latih dan terintegrasi. Mindful, self compassion, di dalamnya ada mindfulness-nya, compassion meditasinya, dan afirmasi, self afirmasinya gitu ya. Nah, kemudian cara-cara sederhananya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan pada saat kita makan. Makan itu sederhana loh, teman-teman. Tapi ya kadang-kadang saya juga sih, eh, kadang-kadang makan sambil nonton. Nah, ada kan misalnya dokter kan, dokter parenting saat ini kan dokter-dokter kan malah melarang anak-anak screen time gitu. Pada saatnya makan, anak-anak makan. Ya memang betul sebenarnya. Nah, jadi pada saat kita makan, kita memang hadir sepenuhnya pada saat itu. Oke, kita melihat apa aja sih yang ada di piring kita. Oke, ada nasi, ada protein, ada sayur, ada sambal mungkin. Oke, kita makan sesuap demi sesuap, merasakan. Nah, itu sepele, tapi ternyata berdampak besar. Nah, ada juga namanya mindful eating. Jadi kesadaran penuh terhadap apa yang kita makan itu sebenarnya potensial untuk orang-orang yang berusaha untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi mindful eating itu memang betul-betul diajarkan kita memang hadir sepenuhnya pada apa yang kita makan. Sampai kita memikirkan misalnya nasi, oh terima kasih nasi sudah hadir di piring saya saat ini. Petani-petani memanen padi, membersihkan, sampai sebegitunya. Nah, jadi suapan demi suapan itu memang kita rasakan. Kunyahan demi kunyahan itu kita rasakan. Jadi kita tahu kapan saatnya kita merasa kenyang, kapan saatnya kita merasa cukup untuk berhenti untuk makan. Gitu. Kalau sambil screen time, sambil nonton YouTube, nah gitu nonton TV, nah kadang-kadang kan kita nggak fokus kan, ya udah makan sesuap, nggak tahu ya tiba-tiba udah nelan aja terus habis, maunya nambah, padahal harusnya porsinya itu udah cukup mungkin. Nah, gitu. Tapi kita ya nggak fokus di situ, nggak hadir sepenuhnya. Gitu. Kemudian juga misalnya berjalan, mungkin teman-teman sudah mulai juga ya suka jalan pagi begitu ya, atau kerja ke kantor yang rumahnya dekat begitu, atau sekolahnya dekat sambil berjalan, itu sebenarnya itu kita sedang mengambil waktu untuk diri kita. Itu momen-momen yang bisa kita terapkan sisi-sisi MSC di dalamnya gitu. Kemudian juga pada saat berinteraksi, sisi mindfulness yang bisa masuk itu adalah kita fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh orang itu, dan kita eh, ada kontak, nah, istilahnya ada kontak, memperhatikan, mendengarkan, gitu. Oke, oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita brainstorming terlebih dahulu. Saya coba share linknya. Oke, sebentar.
Oke, silakan di kolom chat boleh diklik linknya, kemudian pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi teman-teman semua. Ya, pertanyaannya, ketika kapalmu ini ilustrasi saja ya, kan ya. Ketika kapalmu terjebak di tengah badai yang disebabkan oleh orang lain yang mengganggu, bagaimana kamu merespon hal tersebut? Pilihan jawabannya ada 4, silakan dipilih. Oke, sudah ada yang memilih 2 orang. Pilihan jawabannya menghadapi orang tersebut, oke, dan menyampaikan ketidakpuasan, mencari cara untuk menjauh dari orang tersebut dan tidak mau ribut, mengabaikan orang tersebut dan berusaha menenangkan diri, mencari dukungan dari teman-teman di kapal untuk mengatasi situasi. Oke, sudah semua? Oke, masih berjalan. Oke. Ini secara keseluruhan ya jawabannya. Saat ini yang paling banyak memilih itu mencari cara untuk menjauh. Oke, yang paling sedikit mencari dukungan. 6 orang ya. Oke, 6 orang yang memilih. Oke, masih ada? Baik. Boleh mungkin satu orang yang memilih urutan pertama mencari cara untuk menjauh dari orang tersebut dan tidak mau ribut. Ah, ya masih bergerak nih. Oke. Ada yang mau menyampaikan kenapa memilih memilih pernyataan itu? Silakan. Diaktifkan audionya. Saya Mbak Tris ya. Ya, boleh, Mbak Mel. Ya Mbak. Eh, ya. Kenapa memilih hal yang tersebut ya? Karena saya biasanya orang cuek, cuek kan. Jadi kalau kita kayak menghadapi orang yang suka ribut, eh, kita layani itu makin jadi Mbak. Hmm, Jadi lebih baik ya menghindari situasi tersebut ya atau bersikap bodo amat, makin menjadi istilahnya hmm, sifatnya. Jadi ya kalau kita menjauh kan kita udah menghindari lah misalnya hal-hal yang toksik, orang-orang yang toksik. hmm, Jadi sehingga kita ya nggak terlalu berpikir tidak berakibat kepada diri kita, nggak masuk hati atau gimana gitu. hmm. Oke. Itu Mbak Tris ya. Iya. Eh, Satu pertanyaan, Mbak Mel. Walaupun Ya. itu mungkin istilahnya orang tersebut eh, masuk pada nilai-nilai atau mengganggu nilai-nilai atau keyakinan Mbak Mel, tetap tetap dengan menjauhinya atau mungkin akan dihadapin atau ada hal yang mau disampaikan ke orang tersebut. Hmm, eh ya kalau saya lebih maksudnya kan tidak menginikan orang yang seperti itu karena kalau seperti sudah menjadi karakter itu kita mau gimana mau lawan mau gimana ya Hmm, menghindari dan lebih mencari lingkungan yang lebih positif oke. ya mau kita klarifikasi misalnya nih Hmm, dia misalnya ada menfitnah atau apa mau kita klarifikasi ya makin jadi Mbak gitu. hmm. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ya Amel. kalau
Iya, sama-sama Mbak. Hmm. Boleh mungkin untuk satu yang peserta yang menjawab pernyataan yang kedua, menghadapi orang tersebut dan menyampaikan ketidakpuasan. Enggak, silakan. Kenapa memilih ini? Ini nggak ada benar salah ya teman-teman ya jawabannya. Kita cuman em, apa melihat bagaimana sih cara kita menyikapi saat ada kejadian semacam ini. Gitu. Ini ilustrasi saja ya. Boleh yang menjawab pertanyaan kedua. Ini urutannya kan ada 4 pernyataan. Nah, urutan pertama tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mel. Terima kasih. Kemudian urutan kedua, menghadapi orang tersebut dan menyampaikan ketidakpuasan. Silakan. Gak apa-apa, kita diskusi ya, teman-teman ya. Boleh. Ada yang mau menyampaikan atau yang siap yang menjawab pernyataan ketiga, mengabaikan orang tersebut dan berusaha menenangkan diri. Ada mungkin? Izin Ibu, saya pilihan itu pertama tadi. Iya. Sebenarnya pilih juga yang tadi nomor 2, tapi saya taruh posisinya di kedua. Oh iya, gimana Bu? Nah, saya tipikalnya memang nggak mau ribut sih sebenarnya. Mm-mm. Jadi kalau ada orang yang apa ya menghalau itu saya lebih cenderung ayo udah terserah gitu. Lo Mm-mm. gue gitu kan. Mm-mm. Ya lebih cenderung ya udah saya menenangkan diri saya sendiri, mengontrol emosi untuk bisa menghadapi gangguan-gangguan itu. Saya lebih cenderung begitu sih selama ini. Oh, oke. Jadi menghindari konflik ya Bu ya? Sebenarnya nggak menghindari juga Bu. Kalau seandainya saya tahu tipikalnya sama kayak tadi Mbak, siapa tadi Mbak Mbak Amel? Mbak Amel, kalau saya udah tahu tipikal orang itu seperti apa, ada saatnya saya bilang apa yang jadi keinginan saya. Kalau saya tahu tipikalnya nggak bisa nih orang ini nih. Jadi daripada saya buang-buang energi, mendingan saya menghindar Oh iya. gitu. Oke, terima kasih Bu Najmia. Ya, terima kasih Mbak Amel, Bu Najmia. Ya, bagus ya. Intinya eh, jawabannya nggak ada yang benar atau yang salah. Nah, itu dikembalikan lagi dengan karakteristik, kemudian kondisi, kejadian pada saat. Iya, betul. Eh, Memang jawaban pertama ini lebih cenderung istilahnya menghindari konflik ya. Bisa dikatakan mencari cara untuk menjauh. Sehingga ya mungkin jawaban dari Mbak Amel tadi mengatakan sudah tahu nih karakter individunya seperti ini, daripada ini semakin menjadi-jadi, lebih baik saya udah nggak usah ambil pusing, abaikan. Oke. Nah, untuk pernyataan kedua, ini mungkin karakternya lebih berani menghadapi orang tersebut dan menyampaikan ketidakpuasan. Ini juga tidak salah. Ini juga tidak salah. Boleh, bisa saja kita. Nah, karena kompleksitas atau suatu kejadian yang memang memang menimbulkan aksi reaksi ya, bisa respon setiap orang itu berbeda. Ada satu waktu mungkin kondisinya kita bisa menghadapi atau menyampaikan atau menanyakan langsung. Kira-kira kenapa sih kamu seperti ini? Bisa atau mengklarifikasi. Nah, itu juga tidak salah, tapi mungkin dengan cara-cara tertentu. Nah, yang ketiga, mungkin sebenarnya hampir ada kaitannya dengan yang ke satu, tapi yang ketiga ini lebih langsung membuat batasan ya, langsung kayak mengabaikan orang tersebut. Tidak istilahnya itu tidak mengambil hati ya, tidak ambil hati ataupun tidak tidak larut ataupun tidak terjebak oleh apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Nah, cuman memang di sini ada unsur kita untuk menarik diri ya, mengambil waktu sejenak untuk diri kita. Nah, yang keempat ini adalah karakter orang-orang yang mencari dukungan. Nah, misalnya ini bisa bisa jadi situasinya pada saat ini eh, dia tidak berdaya ya atau membutuhkan penguatan dari pihak lain.
untuk menghadapi situasi yang mengganggu ini. Nah, ini ilustrasi eh, teman-teman, ibu-ibu semuanya bisa jadi kita menafsirkan itu dalam situasi yang berbeda, namun ilustrasinya seperti ini dan memiliki jawaban sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Oke, tidak ada benar dan salah ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, nanti materinya kita share ya. Oke, sebelum kita masuk ke sini, mungkin kita review penugasan terlebih dahulu ya. Terima kasih kemarin saya sudah melihat di Google Form itu ada 5 peserta yang mengisi surat cinta, ya. Surat cinta yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Namun saya tidak berani untuk men-share di sini kecuali mungkin ada salah satu peserta yang bersedia untuk membacakan surat yang sudah dibuat gitu. Nah, gitu. Jadi tujuannya apa? Dalam MSC ini kan penekanannya adalah diri kita ya. Jadi kita nggak berfokus pada orang lain, kita berfokus pada kasih sayang untuk diri kita. Jadi umpamanya kita terhadap orang lain, terhadap anak, terhadap suami, terhadap teman, kita ingin memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berusaha untuk menyenangkan mereka. Nah, sama halnya di MSC ini, Mindful Self Compassion ini juga mengajak individu itu untuk memperlakukan dirinya sama pada saat dia memperlakukan orang lain. Nah, gitu. Jadi berikan yang terbaik untuk dirimu. Ya, sewaktu-waktu boleh makan enak. Sewaktu-waktu silakan jalan-jalan. Sewaktu-waktu boleh istirahat. Nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang ada nih cerita. Misalnya ibu-ibu muda, misalnya gitu, yang punya anak. Kadang-kadang baru melahirkan anak masih kecil. Kadang-kadang merasa nggak pantas buat istilahnya perawatan bisa atau healing sejenak ninggalin anak sejam 2 jam karena mungkin udah capek banget pengen massage di luar atau apa misalnya gitu karena nggak tegaan padahal sebenarnya nggak apa-apa boleh saja. Nah, yang penting kita tahu nih misalnya menitipkan anak dengan siapa susunya misalnya sudah disiapkan dan sebagainya itu nggak salah. Nah, kemudian pada saat 2 jam atau 1 jam waktu yang kita ambil untuk diri kita sendiri itu ya memang kita benar-benar manfaatkan untuk diri kita. Jadi memang ada kalanya kita itu butuh ruang untuk diri kita sendiri. Misalnya kita lagi di luar nih, pengen makan enak, ingat anak, ingat suami, nggak usah lah makan enak. Sebenarnya nggak apa-apa. Sesekali ya kalau kita butuh waktu untuk diri kita, karena kita merasa berdosa, aduh, nggak sayang anak, nggak sayang suami, bukan pas macam itu. Ya kalau ada lebihnya nanti dibawa dibawa pulang. Tapi kan sesekali kita boleh untuk menyenangkan. Begitu. Nah, dalam pada saat kita menyusun surat cinta yang sudah disusun oleh 5 orang ya terakhir, saya belum cek lagi apa masih ada yang menuliskan surat untuk dirinya sendiri. Nanti kita akan mulai melihat 3 hal yang kita pertanyakan dari surat itu yang ditujukan untuk diri kita itu. Yang pertama, apa satu hal yang paling kamu syukuri dalam hidupmu saat ini? Satu hal saja. Kita harus tahu jawabannya. Siapa yang orang lain nggak akan tahu. Yang akan tahu itu adalah diri kita sendiri. Nah itu. Nanti kita amati, ada nggak dari pernyataan surat yang kita buat itu untuk diri kita itu hal yang paling kita syukuri dalam hidup kita saat ini. Misalnya diberikan kesehatan, sehat. Kemudian pertanyaan kedua untuk surat yang sudah kita susun. Kapan terakhir kali kamu merasa bangga pada dirimu sendiri? Temukan jawabannya. Kapan? Oh, misalnya kemarin pada saat saya mendapatkan penghargaan, atau hari ini pada saat saya mampu menyelesaikan apa. Kemudian
Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuatmu merasa seperti itu? Nah, kapan itu berkaitan dengan waktunya dan apa itu berkaitan dengan alasan. Nah, ini harus kita jawab ya. Apa ketakutan terbesar yang sedang kamu hadapi? Ada nggak dari surat ini yang kita tujukan untuk diri kita ini, ketakutan terbesar yang kita hadapi? Nah, nanti kita tulis. Oke, satu ketakutannya takut gagal. Dua, misalnya ketakutannya takut mengecewakan orang lain. Tiga, ketakutannya misal eh, takut tidak bisa melakukan apa-apa. Tuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu menghadapi? Apa cara yang kita lakukan? Kalau kita takut gagal, harusnya apa sih yang akan kita lakukan? Gitu. Nah, ini ada kaitannya sebenarnya dengan journaling, teman-teman semuanya. Nah, sehingga itu akan terintegrasi dan tugas-tugas itu nggak bisa dipisahkan. Nah, mulai berlatih, nanti menuliskan hamuk satu, tugas satu, hamuk dua, penugasan dua, nanti ada hamuk tiga, penugasan ketiga. Nah, dan itu akan menjadi satu integrasi antara sisi latihan, sisi pertemuan, dan sisi penugasan. Nah, begitu. Jadi memang harus dikerjakan, harus dituliskan, harus dituangkan, dan kita baca. Nah, setelah tulisan itu jadi, nah itu minimal saja 3 paragraf kemarin yang diminta. Boleh lebih dari itu, boleh misalnya 2 halaman, boleh silakan, disesuaikan dengan kebutuhannya. Setelah itu, kita mencoba menjawab pertanyaan dari apa yang telah kita buat. Nah, kita temukan jawabannya. Seandainya kita tidak ada jawaban dari surat itu tersebut, kita mulai memetakan sendiri kira-kira apa sih alasan saya ini merasa takut misalnya. Oh, takut gagal. Kenapa sih saya merasa takut gagal? Oke, ternyata eh, ada alasannya. Oh iya, saya kurang persiapan. Oh, saya kurang membaca. Oh, saya kurang mendengarkan atau apa. Nah, sehingga muncul nanti bagaimana cara kita untuk menghadapinya. Nah, jadi kita itu seperti menganalisa, teman-teman semuanya. Jadi kita itu menganalisa diri kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir takut, kita berpikir cemas, tapi kita nggak tahu takut dan kecemasan kita itu bersumber dari mana. Nah, dengan afirmasi, dengan menuliskan, kita akan menjadi memetakan itu satu demi satu. Oke, kalau saya merasa gagal, berarti apa yang harus saya lakukan? Satu, dua, tiga, empat. Yang tahu jawabannya adalah diri kita sendiri. Nah, pada saat kita mendampingi orang lain untuk melakukan ini, boleh kita bimbing. Karena kan di awal kita jelaskan ada sisi psikoedukasi. Kalau kesulitan untuk menemukan sebenarnya yang menjadi ketakutan terbesar yang dihadapi oleh orang ini apa, kita boleh memberikan alternatif-alternatif. Kemudian bagaimana kira-kira cara menghadapinya? Oh, boleh kita beri masukan semacam itu. Tapi usahakan ada membelajarkan. Nah, usahakan untuk peserta itu sendiri memetakan, namun kalau kesulitan boleh kita dampingi. Seperti itu ya, eh, prinsip di MSC ini. Oke, kemudian tadi kita berbicara tentang afirmasi positif, rasa cinta. Nah, sekarang gimana kalau afirmasi negatif atau istilahnya mantra negatif? Nah, ini mantra-mantra negatif yang tanpa kita sadari pernah kita ucapkan atau pernah terbesit di diri kita. Misalnya seperti tidak bisa, tidak berani, tidak tahu, takut salah, nggak pede, nggak punya skill, itu terlalu sulit, atau I'm too fat, saya terlalu gemuk, I can't do it, saya tidak tidak mampu melakukan itu. Ini istilahnya mantra negatif atau afirmasi negatif ini nih seperti tong sampah, teman-teman. Dalam MSC ini dikaitkan ini tidak kita butuhkan dan harus kita hindari. Karena apa? Karena pada dasarnya eh, dalam kehidupan ini dalam kehidupan ini itu sebenarnya tidak menyerap kalimat negatif. Kalaupun misalnya
kalaupun misalnya situasinya itu kita tidak bisa, ubah. Oh, saya harus berusaha lebih giat lagi. Jadi kan dampaknya kan positif ya, gitu. Nah, jadi usahakan dalam berlatih nanti hindari kata-kata yang membuat kita merasa kecil atau membuat mantra-mantra atau frasa-frasa atau afirmasi-afirmasi yang negatif. Hindari kata-kata tidak bisa, tidak mampu, tidak berani, tidak tahu, takut salah, tidak pede, tidak punya skill, itu terlalu sulit. Nah, kalimat-kalimat negatif, kata-kata negatif semacam itu usahakan untuk kita hindari. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menjadi kalimat yang positif atau afirmasi yang positif kita ubah. Cara bicaranya kita ubah. Nah, ini contoh saja, nanti boleh dikembangkan dengan situasi-situasi teman-teman semua. Misal tadi, eh, ini terlalu sulit untuk dikerjakan. Nah, gimana cara kita untuk mengubahnya? Oke, ubah. Kalimat itu diubah menjadi aku hanya butuh waktu untuk belajar dan berusaha. Aku akan coba pelan-pelan. Misal tadi, eh, tidak tahu, saya tidak tahu. Atau saya tidak punya skill. Diubah kata-katanya. Saya hanya butuh waktu untuk belajar dan berusaha. Saya akan mencoba ini, coba pelan-pelan. Nah, gitu ya, beda ya. Kelihatan ya bedanya ya. Karena kalau kita meyakini kalimat ini, dampaknya juga akan negatif. Namun kalau kita mengubah kalimat ini, afirmasi negatif ini, menjadi afirmasi positif untuk diri kita, ini juga akan menjadi mendapatkan pengaruh yang berbeda. Hasil akhirnya juga berbeda. Oke, misalnya kita meyakini diberikan tugas nih, oh nggak akan selesai, nggak akan selesai. Tugas ini nggak akan selesai. Benar, nggak akan selesai. Nah, tapi kalau kita meyakini, oke, saya meyakini tugas ini akan selesai sebelum deadline yang diberi. Insya Allah tugas itu akan selesai. Nah, itu hati-hati dengan afirmasi yang sering kita munculkan, baik itu dari sisi pikiran maupun yang kita ucapkan. Gitu. Kemudian, misal contoh lagi, bagaimana ini rata-rata temanku udah sukses. Wah, kita melihat nih kan di sosial media teman-teman kita sudah memiliki pencapaian masing-masing, sedangkan kita merasa diri kita masih jalan di tempat. Kalau kita meyakini kalimat ini benar, kita hanya di posisi itu. Tapi pada saat kita merubah kalimat ini menjadi kalimat yang lebih positif, itu akan memberikan dampak yang positif pula. Nah, misalnya saat ini fokusku untuk menambah value pada diri. Kesuksesan akan segera meraih. Gitu. Jadi ubah. Pada saat kita menemukan, oh, wah ini muncul nih afirmasi yang tidak dibutuhkan nih. Oke, dituliskan, kemudian nanti ubah afirmasi. Sehingga nanti keyakinan kita akan menjadi berubah. Dari semulanya kita meyakini ini, kemudian akan berubah menjadi ini. Jadi kita tidak berfokus pada kelemahan, teman-teman semua. Kita berfokus pada pengembangan diri. Nah, contoh terakhir, oh ini maaf, kurang. Kenapa saya selalu gagal dalam segala hal yang saya coba? Nah, apa yang bisa menggantikan kalimat ini? Saya belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman yang saya alami. Kan berubah kan? Pemaknaannya juga berubah. Ini kan kata kuncinya gagal, misalnya sedang apa misalnya ada suatu pencapaian yang ingin kita lakukan tapi kita selalu gagal untuk meraihnya misalnya. Tapi kita hanya berfokus pada kegagalan itu. Ya memang betul nanti akan terjadi, ya udah memang akan selalu gagal. Tapi kalau kita meyakini dari kegagalan itu adalah proses belajar dan bertumbuh, nah itu juga akan merubah keyakinan kita sehingga ya insya Allah mudah-mudahan dengan istiqomah dengan ikhtiar ya itu akan menjadi nyata, menjadi beda. Ya istilah kesuksesan hanya menunggu waktu. Saat ini aku boleh gagal, tapi ini adalah suatu pembelajaran yang membuat kita bertumbuh setiap harinya. Begitu ya.
Ini harus dikerjakan eh, sehingga ini memang harus kita tuliskan dan kita petakan. Oke, di mana kita melihat? Kita bisa melihat tadi dari sini. Boleh kita kembali lagi tadi ke surat yang kita berikan untuk diri. Kira-kira ada tidak pernyataan-pernyataan yang kira-kira menyebutkan mantra negatif lah misalnya. Oh iya, kita garis bawahi. Oh ini kalimat ini seharusnya diganti dengan apa? Boleh. Oke, saya beranggapan seperti ini kita tuliskan, kita garis bawahi, kemudian ganti kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif. Afirmasinya menjadi afirmasi yang positif. Begitu. Ya ini semacam kita memang betul-betul mempelajari diri. Kemudian hati-hati dengan apa yang kita ucap. Kan banyak orang ngomong, hati-hati loh, jangan ngomong seperti itu. Misalnya, nggak mau nggak suka saya sama dia, hati-hati loh, jangan ngomong seperti itu, nanti jadi jodoh. Nggak taunya jadi jodoh, misalnya. Ya memang betul. Jadi kita memilah, memilih kira-kira kalimat apa atau kata apa yang bisa membangun untuk diri kita. Nah, pada saat kita eh, berbicara atau mengeluarkan kalimat yang tidak baik untuk diri kita, yaitu akan menjadi suatu keyakinan pada akhirnya tanpa kita sadari. Nah, sehingga sekarang setelah kita memahami ini dan di MSC juga mengajarkan untuk fokus pada pengembangan diri. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan atau ada yang mau sharing. Saya persilahkan. Silakan teman-teman semuanya. Atau ada yang bersedia mungkin untuk eh, surat cintanya kita bacakan di ruang Zoom ini. Kalau ada yang sukarela, nanti akan saya coba bukakan. Silakan nanti dibacakan oleh yang bersangkutan. Namun kalau mungkin untuk menjaga kerahasiaan ya nggak apa-apa juga tidak ada paksaan. Tapi kalau ingin kita sama-sama menjadikan itu suatu pembelajaran di ruang sesi 3 ini, terima kasih sekali. Saya ucapkan terima kasih. Kemarin yang menuliskan itu ada Mbak Amel ya. Kemudian ada Mbak Lia, kemudian ada Mbak Regita ya, Mbak Rere. Saya lihat lagi nih catatannya. Lagi ya, dulu lagi siapa kemarin? Oh iya, kemudian ada Buken, Buken terus satu lagi. Satu lagi Bu Puji. Bu Puji, oh Mbak Vidi juga udah. Mbak Vidi, oh Bu Najmina. Oke, oh Bu Ardaneswari ya. Oh Pak Diki juga, Mbak Devia juga. Oke ya, terima kasih sudah masuk ada 11. Boleh mungkin yang bersedia secara sukarela, boleh lah ya satu ya. Saya baru baca 5 sih sebenarnya. Satu nanti kalau karena menuliskannya di Google Form, nanti kita bukakan. Silakan dibacakan. Ini untuk pembelajaran saja, untuk kita sama-sama memaknai sebenarnya di sesi 3 dalam MSC itu apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan. Boleh, silakan. Ini saya share dulu.
Ya, ini yang sudah menginput ada Mbak Amel, Bu Ken, Mbak Lia, Bu Puji, Mbak Rere, Mbak Vidi, Mbak Ica, Bu Najminya, Mbak Ade, Mas Diki, Bu Ardaneswari. Ya, boleh? Ayo. Boleh Mbak yang saya aja. Oh iya, oke. Saya share ya, Mbak Lia ya. Iya, silakan. Aduh, malu. Hmm, nggak apa-apa ya. Kita coba ini ya. Bukan ini. Ya, saya ini dulu ya. Saya Mbak Lia tadi urutan ini buket. Oh ya, oke. Silakan Mbak Lia. Boleh dibacakan mungkin. Aduh, malu banget. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, Bismillah. Untuk diriku yang Masya Allah, Tabarakallah. Tahukah kamu memiliki mata yang sangat indah, meski kadang tidak mampu melihat kesalahan sendiri. Senyummu juga sangat menarik, meski kadang senyumnya dipakai untuk pura-pura bahagia. Tapi kamu luar biasa, Lia sayang. Aku mencintai cara kamu terus berjuang, meskipun terkadang kamu merasa takut atau ragu. Aku mencintai keberanianmu untuk tetap maju, bahkan saat jalan di depan tampak tidak pasti. Aku bangga dengan setiap usaha yang kamu lakukan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Lia sayang, pasti ada saat-saat di mana kamu melakukan kesalahan dan merasa tidak sempurna. Ketahuilah bahwa yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Dari situ, kamu belajar dan tumbuh. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Berikan dirimu ruang untuk merasa, belajar, dan berkembang. Hari ini, kamu mungkin merasa lelah atau ragu, dan merasa hidup ini terasa begitu berat karena kamu telah melalui banyak hal yang menguras energi. Maka izinkan aku mengingatkanmu betapa luar biasanya kamu. Setiap langkah yang kamu ambil, baik besar maupun kecil, adalah bukti dari kekuatan dan ketahananmu. Lia sayang, ingatlah selalu untuk memberi dirimu kasih sayang yang sama seperti yang kamu berikan kepada orang lain. Kamu pantas menerima cinta dan kebaikan itu. Ketika kamu merasa lelah, beri dirimu izin untuk beristirahat. Ketika kamu merasa sedih, biarkan dirimu merasakannya tanpa merasa bersalah. Ketika kamu merasa senang, rayakanlah momen itu dengan sepenuh hati. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu di setiap langkah perjalananmu. Kamu tidak perlu sempurna untuk dicintai. Kamu tidak perlu mencapai semua tujuanmu dalam sekejap. Yang penting adalah bahwa kamu terus berusaha, terus belajar, dan terus mencintai dirimu sendiri. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, Amalia Rizky Pautina. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan virtual. Makasih. Terima kasih kalian. Sama-sama. Ya, oke. Wah, luar biasa ya. Surat cinta yang ditujukan untuk diri sendiri ini. Di sini sebenarnya kalau teman-teman fokus, banyak sekali kalimat-kalimat atau afirmasi positif yang muncul ya. Boleh mungkin kita sama-sama bedah. Oke, oke, ini ada semacam pengakuan ya. Kadang tidak mampu melihat kesalahan diri. Oke, nah nanti kita highlight ya tanda kata-kata tidak. Misalnya kalau ada kata-kata tidak, nanti lebih tepatnya mungkin kita meyakini kalimatnya menjadi kalimat apa, gitu.
Oke, kemudian nih kan, misalnya ada kadang-kadang senyumnya pura-pura bahagia, begitu. Nah, ini boleh nih, nanti kita artikan. Ya, kita artikan, oh iya, apa betul semacam ini, atau bisa kita ganti. Harusnya kita memang merasa bahagia, gitu. Kemudian, nah ini mulai nih, ini ada afirmasi positif. Aku mencintai keberanianmu untuk tetap maju. Nah, misalnya aku mencintai keberanian diriku untuk tetap maju. Nah, ini sudah mulai ada afirmasi positifnya. Ini juga aku mencintai cara kamu terus berjuang. Oke. Oke, ini ada istilahnya hambatannya mungkin ya, tantangannya. Kadang merasa takut atau ragu. Oke, boleh. Nah, kemudian aku bangga dengan setiap usaha yang kamu lakukan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Nah, ini juga nih, ini sangat sangat positif sekali. Nah, jika kalimat ini diyakini, diucapkan, dilafalkan, ya insya Allah, ya memang akan selalu menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri. Gitu. Kemudian, ini pada saat dimana kamu melakukan kesalahan dan merasa tidak sempurna, ya hal yang wajar ya. Kemudian ya melibatkan melibatkan sisi ketuhanan. Boleh kita masukkan nilai-nilai, misalnya ya Allah, misalnya Dear Allah, aku merasa seperti ini, tolong kuatkan aku, diriku. Nah, boleh itu ada kalimat-kalimat semacam itu di, dimungkinkan sekali. Kemudian, nah ini jangan terlalu keras pada diri sendiri, berikan dirimu ruang, merasa, belajar dan berkembang. Oke, ini bisa kita highlight juga. Nah, ini positif sekali suratnya. Ya, kemudian hari ini kamu mungkin merasa lelah atau ragu, merasa hidup terasa begitu berat, menguras energi, maka izinkan aku mengingatkanmu betapa luar biasanya kamu. Nah, ini juga positif. Luar biasanya kamu. Oke, membangun. Kemudian, setiap langkah yang kamu ambil, baik besar maupun kecil, adalah bukti kekuatan dan ketahanan. Oke. Kemudian, nah ini, ingatlah selalu untuk memberi dirimu kasih sayang yang sama. Oke, ini sudah ada pemahaman ya. Ada pemahaman. Kalau di MSC ini sudah bagus ini. Pemahaman yang sama seperti yang kamu berikan kepada orang lain. Oke, kamu pantas menerima cinta. Nah, ini juga afirmasi nih. Kamu pantas menerima cinta, kamu pantas menerima kebaikan. Nah, ini ketika kamu merasa lelah, ini tantangan. Nah, sebenarnya boleh kita, misalnya ini kita terapkan ke siswa, ini boleh kita kejar. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu lelah itu apa? Kejadian apa? Situasi apa? Kondisi apa? Yang membuat kamu merasa lelah? Misalnya karena tuntutan pekerjaan, karena tuntutan menjadi serba bisa, karena tuntutan apa dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita kita kejar. Kemudian solusinya apa? Ini dia memberi solusi, beri dirimu izin untuk istirahat. Oke. Cari ruang istirahat sejenak untuk diri kita. Kemudian ketika kamu merasa sedih, biarkan dirimu merasakannya tanpa merasa bersalah. Oke, ya. Ini udah mindfulness banget. Jadi tidak memberikan penilaian. Boleh nggak sih kita nangis? Boleh. Sewaktu-waktu laki-laki boleh nangis nggak sih? Ya boleh. Nggak ada yang salah. Yang salah pada saat kita larut. Ya nggak berhenti-berhenti. Misalnya sampai berminggu-minggu. Nah, itu akan menjadi masalah. Tapi pada saat kita merasa merasa sedih, ya udah nggak apa-apa. Luapkan kesedihan itu. Emosi itu rasakan. Ya aku sedih. Aku merasa kecewa. Misalnya. Nggak apa-apa. Tidak usah merasa bersalah atau nggak boleh, aku harus merasa tegar ya. Ya memang betul pada saatnya nanti kita akan menerima dan harus kuat. Namun pada saat dibutuhkan kita untuk merasakan kesedihan itu ya nggak masalah, rasakan aja kesedihan gitu. Kemudian, nah ini juga positif. Ketika kamu merasa senang, rayakan momen itu dengan sepenuh hati. Oke. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu di setiap langkah dan perjalananmu. Oke. Kamu tidak perlu merasa sempurna untuk dicintai. Oke.
Misal kamu pantas untuk dicintai. Oke. Kamu tidak perlu mencapai semua tujuanmu dalam sekejap ya. Dia meyakinkan diri. Nah, istilahnya, nah ini nanti di journaling, ini kita bisa susun. Sebenarnya ini harus ada formatnya tersendiri. Nanti coba kita share. Jadi ada misalnya 10 hal yang akan kamu lakukan. Nanti disusun itu 10 hal yang kita akan lakukan. Misalnya kayak to-do list lah. Kita ngelis hari ini apa yang kita lakukan. Nah, dari ke-10 itu mana yang prioritas? Ambil. Misalnya 5 yang menjadi prioritas. Nah, dari 5 prioritas itu kira-kira mana yang bisa kita kerjakan? Ambil 3. Nah, gitu. Jadi kita itu tidak bisa dalam satu waktu itu, kalau mindfulness tidak mengajarkan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mindfulness tidak mengajarkan untuk individu ya. Untuk individu itu dapat melakukan semuanya dalam satu waktu itu tidak bisa. Tidak mungkin gitu. Ya, mungkin saja, tapi apa betul kita hadir sepenuhnya? Nah, itu. Jadi kita harus bisa memilih. Misal, to-do list kita hari ini ada 10. Nah, dari ke-10 itu kita lihat yang menjadi prioritas kita itu ada berapa? Oh, ada 5. Dari 5 itu kita lihat lagi. Yang bisa kita kerjakan itu yang mana hari ini? Oh, ternyata cuma ada 2. Oh, ternyata cuma ada 3. Ya udah, nggak apa-apa, 3. Nah, nih Mbak Lia sudah mulai nih melihat. Nih, bahwasannya kan mungkin Mbak Lia punya target dan sebagainya ya. Tapi mungkin meyakinkan bahwasannya kamu harus menentukan prioritasmu sesuai tujuanmu. Tidak semuanya harus kamu lakukan. Kemudian, nah ini dia meyakinkan lagi dirinya untuk berusaha, belajar, dan terus mencintai. Oke, ini positif sekali. Nah, sehingga nanti pada saat kita mulai menerapkan ini, boleh kita kita amati, kita menjadi istilahnya kita menilai diri kita sendiri. Kira-kira mana yang bisa kita perkuat, mana kalimat yang bisa kita ubah menjadi kalimat positif atau menjadi keyakinan positif. Oke, begitu ya untuk pekerjaan homework sebelumnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke materi. Ya, kita masih ada waktu 30 menit. Oke. Nah, muncul pertanyaan, mengapa afirmasi negatif itu harus dihindari? Nah, karena ada 3 hal yang dapat terjadi pada diri kita. Yang pertama, merusak kepercayaan diri. Ini malah salah ini. Wah, ininya enggak diganti. Sorry. Oke. Salah. Ya. Oke. Jadi ternyata afirmasi negatif, kata-kata negatif, mantra-mantra negatif ya, itu memberikan dampak secara tidak langsung untuk diri kita. Nah, seperti ilustrasi ini yang bisa kita lihat. Ini ada seorang wanita yang sedang bercermin. Gitu. Dan dia melihat dirinya di dalam cermin. Anggaplah ini adalah sebuah afirmasi positif. Afirmasi positif dalam diri kita. Kemudian kita pantulkan, ya dia akan tetap menjadi positif. Karena dia meyakini, ada suatu keyakinan. Jadi seperti pantulan diri. Kalau kita merasa atau meyakini kita akan selalu gagal, ya bisa jadi itu akan menjadi kenyataan, ya kita akan terus gagal. Tapi kalau kita meyakini kegagalan itu adalah suatu proses membelajarkan diri atau proses pendewasaan diri, dan kesuksesan itu tinggal menunggu waktu, ya insya Allah juga keyakinan itu akan segera. Gitu. Kemudian eh, afirmasi negatif juga dapat menciptakan lingkaran yang negatif, kemudian juga jelas sekali dapat menghalangi pertumbuhan diri kita sendiri. Nah, karena keyakinan negatif tentang diri kita itu dapat menghalangi diri kita untuk mengambil resiko atau mencoba hal-hal baru yang dapat mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan.
Kadang-kadang ada individu yang merasa ya sudahlah tidak perlu melakukan apa-apa atau juga nanti akan gagal. Berarti kan tidak mampu menerima konsekuensi. Ada juga seseorang yang nggak apa-apa, coba aja semuanya, coba aja dulu. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Bisa mengambil resiko. Nah, kemudian mengartikan kegagalan itu adalah proses belajar. Oke, kenapa bisa gagal kemarin? Oke, karena saya kurang persiapan, karena saya kurang membaca. Oke, untuk supaya saya tidak gagal lagi di ujian selanjutnya, berarti saya harus melakukan hal. Nah, begitu kayak semacam refleksi diri lah, lebih pada refleksi diri. Nah, kemudian eh, fokus utamanya adalah jadilah versi terbaik yang kamu bisa. Jadi tidak menjadi sempurna sebenarnya, tapi versi terbaik yang kita bisa. Yang paling sehat mungkin, yang paling bahagia mungkin, atau yang paling percaya diri. Silakan. Ini siapa yang tahu ya diri kita sendiri? Kira-kira versi apa yang paling versi apa terbaik yang paling aku bisa saat ini? Oke, aku ingin menjadi lebih sehat. Aku ingin menjadi lebih bahagia. Oke, nggak apa-apa. Tidak usah kita membandingkan dengan versi orang lain. Ya itu tadi kan kadang-kadang rumput tetangga memang kan kelihatannya lebih hijau ya. Tapi kan kita tidak pernah tahu apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia lakukan. Misal pun sosial media juga seperti itu. Yang ditampilkan itu kan ada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang ya orang-orang kan akan mengkeep sendiri mungkin momen-momen atau kejadian mungkin yang tidak semacam itu. Jadi MSC juga mengajak kita untuk siapa sih sebenarnya yang menuntut diri kita untuk sempurna itu sebenarnya nggak ada. Jangan sampai kamu mengejarkan kesempurnaan tapi kamu tidak hadir sepenuhnya dalam dirimu. Jadi tujuan utamanya adalah MSC mengajak untuk menjadi versi terbaik. Kamu cukup menjadi versi terbaik dirimu. Udah, itu aja sebenarnya yang perlu kita yakini. Silakan kalau versinya istilahnya visioner ya tidak apa-apa. Tapi kita nanti melihat lagi kira-kira kita mampu tidak menjadi semacam ini dan apa langkah-langkah yang kita. Kalau kita ingin menjadi A berarti kan ada tahapan-tahapan yang kita lakukan sebelum kita menjadi A. Oke, mungkin begitu. Nah, kemudian waktunya tinggal 30 menit. Kita coba untuk berlatih self afirmasi ya. Ini ada video. Saya juga akan share. Bentar kita share sama. Saya buka dulu. Oh, nggak bisa ya. Ini suaranya terdengar? Saya adalah makhluk yang Sudah. Oke, kita mungkin nggak usah pakai video, kita pakai audio aja. Sama seperti sesi pertama, sesi kedua. Mari kita sama-sama memposisikan diri secara nyaman. Boleh dengan
meletakkan tangan di paha silakan, atau meletakkan tangan di dada boleh, silakan senyaman mungkin. Kemudian menarik nafas, hembuskan nafas, kemudian memfokuskan pikiran pada saat ini. Kemudian boleh dengan menutup mata atau membuka mata dipersilakan. Nah, jadi praktik pertama dan kedua itu kita kombinasikan ke sesi ketiga ini. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah berlatih sehingga bisa kita untuk mempraktekkan. Mungkin supaya lebih mudah untuk visualisasi kita tampilkan. Ya, ya. Baik ya, siap semuanya ya. Walaupun ada yang belum mengaktifkan videonya, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan bisa mengikuti. Oke, kita coba mulai. Saya adalah makhluk yang penuh cinta. Saya adalah makhluk yang dicintai. Cinta dan kasih sayang mengikuti saya kemanapun saya pergi. Saya merasakan cinta dalam tubuh saya. Saya memiliki kekuatan untuk mengungkapkan cinta pada orang-orang di sekitar saya. Seperti saya mencintai orang-orang di sekitar saya, orang lain pun juga mencintai saya. Saya selalu dikelilingi oleh orang yang mencintai saya. Saya dapat merasakan cinta dan kasih sayang itu. Orang-orang di sekitar saya mencintai saya bagaimanapun diri saya. Saya sangat dicintai. Saya menyukai perasaan dicintai orang lain. Dan secara natural dari dalam diri saya dapat membagikan cinta pada orang lain juga. Saya pun semakin mencintai diri saya dari hari ke hari. Dengan rasa cinta ini, saya dapat menjadi versi terbaik saya. Saya memiliki banyak cinta yang dapat saya bagikan pada orang lain. Saat saya membagikan cinta, saya pun akan menerima cinta. Hubungan saya dengan orang lain semakin baik dan menyenangkan. Saya adalah orang yang luar biasa dan penuh cinta. Saya telah menerima cinta dan saya akan membagikan cinta. Saya mencintai diri saya dan orang-orang di sekitar saya.
Baik. Nah, begitu teman-teman, nanti untuk praktiknya boleh mungkin di awal-awal kita menggunakan audio, silakan. Bisa cari di YouTube, bisa cari di Google dan sebagainya, ada banyak itu audionya. Nanti juga akan kita share audio ini. Atau boleh juga, oh, saya mau secara langsung. Nah, itu kita tuliskan dulu. Boleh kita tuliskan dulu frasa-frasanya tadi. Saya mampu mencintai diri saya mampu eh, berhubungan dengan orang lain di sekitar saya mampu terbuka. Nah, gitu-gitu dituliskan afirmasi-afirmasi yang positif. Nah, hindari kata-kata tidak. Jadi jangan sampai ada kata tidak di afirmasi positifnya. Kemudian lakukan meditasi, compassion meditasi, kemudian ucapkan kata per katanya. Nah, boleh kalau kayaknya mengganggu kalau ada suara musik audio atau apa ya nggak usah pakai audio. Atau kayaknya lebih lebih mengena kalau ada instrumen instrumen kicauan burung atau instrumen air mengalir. Nah, itu boleh menggunakan itu. Nah, kemudian boleh juga misalnya kalau lagi membaca ya kita melihat, tapi nafas tetap kita olah. Nah, jadi supaya kita fokus, nafas ini kita perhatikan. Nah, tarikannya, hembusannya. Boleh dari hidung semua boleh, atau kalau yang masih kesulitan dari mulut kayaknya lebih nyaman dikeluarkan dari mulut juga boleh. Tarik, keluarkan. Nah, jadi tetap untuk memunculkan fokusnya itu, jadi nafasnya itu kita perhatikan. Nah, kemudian kata per katanya, kalimat per kalimatnya itu harus dibacakan, diucapkan. Saya mampu untuk melakukan apa misalnya. Saya berdaya, saya mampu bergaul dengan orang lain. Kamu pantas dicintai. Boleh dengan kalimat-kalimat rangkaian-rangkaian kalimat yang menjadikan itu suatu keyakinan dalam diri. Jadi ada sesi semacam itu. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya nilai-nilai yang kita ucapkan, nilai-nilai yang kita tuliskan tadi, itu harapannya menjadi suatu keyakinan dalam diri kita. Sehingga keyakinan itu akan memunculkan perilaku atau sesuai dan relevansinya akan ada dari muncul dalam tindakan kita. Begitu. Ya, mungkin itu untuk sesi prakteknya. Ada pertanyaan dulu untuk mencoba menerapkan. Ini harus latihan, harus dilatih dulu. Nah, mungkin nanti pada saat kita mau menerapkan ke orang lain, boleh dilatih dulu sebelumnya. Kita usahakan berlatih terlebih dahulu, siapkan bahannya. Kemudian kalau masih kesulitan, misalnya seperti saya tadi, boleh dengan audio dulu, atau kalau kalau sudah mampu untuk mengarahkan, seperti Mbak Nabila kemarin di sesi kedua, boleh kita rangkai dulu kata per katanya. Nah, sehingga ada suatu bahasa ya atau suatu audio yang keluar itu yang memang mengena dengan peserta. Begitu tipsnya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Silakan, kita sharing dulu. Boleh? Mohon izin bertanya Mbak Trisia. Ya, silakan Mbak Lia. Jadi sekalian curhat aja ya. Ya. Kemarin waktu bikin surat itu, em, tadi komennya kan positif banget. Tapi Mm-mm. aslinya itu bikinnya sambil mewah. Terus pas nulis kamu kuat, terus tapi apa ya langsung teringat kejadian-kejadian yang bikin capek, bikin menguras emosi. Itu tuh nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya yang overthinking banget apa gimana? Mm-mm. Mm. Itu terpikirkan ya, maksudnya terpikirkan, tapi yang dituliskan kan nggak detailnya ya, kenapa lelah itu tadi ya. Iya, karena Hmm. takut dibaca. Nggak apa-apa. Sebenarnya ada beberapa peserta yang menuliskan tentang overthinkingnya dan sebagainya. Makanya saya mau izin dulu. Ya memang Mbak Lia itu mencoba untuk itu sudah mulai ya. Apa yang dituliskan itu sebenarnya ada sisi lain ya dari apa yang dituliskan. Tapi Mbak Lia membangun afirmasi positif di tulisannya itu. Nah itu. Jadi nilai-nilai positif itu yang dibangun. Walaupun mungkin dari nilai-nilai itu
ada satu hambatan atau ada satu tantangan. Tapi kita tidak tuliskan di situ. Nah, tapi nanti dari surat itu tadi bisa kita petakan. Nah, di journalingnya nanti, di latihan journalingnya nanti, boleh nanti di sesi keempat itu untuk sekalian pengembangan diri dan akan kita akhiri pelatihan kita. Nah, itu akan ada sampai dengan rencana kita, rencana ke depan kita itu apa, gitu. Itu itu nggak masalah, itu diterima Mbak Lia, nggak apa-apa, nggak overthinking, itu manusiawi sekali. Misalnya, terima kasih Lia, kamu sudah bertahan sampai saat ini. Tapi nyatanya, mungkin kondisi nyatanya kita tuh lagi jatuh bangun misalnya, nggak apa-apa, akui itu. Tapi yang kita tuliskan tadi adalah sebaliknya kan, positifnya kan. Kamu, terima kasih Lia, kamu sudah bertahan sampai saat ini. Walaupun mungkin di kenyataannya, di hambatannya, ada jatuh bangunnya, ada sedihnya, ada kecewanya, ada menyerahnya, nggak apa-apa. Itu hal-hal lumrah. Dan kita berusaha untuk nggak nggak denial gitu loh. Kadang-kadang kita merasa kita baik-baik aja. Ada orang yang merasa enggak kok, aku baik-baik aja. Tapi sebenarnya kita nggak sedang baik-baik aja. Kita tidak mengakui. Nah, mindfulness sebenarnya mengajak kita itu mengakui loh. Mengakui bahwasanya kamu tuh sebenarnya tidak baik. Tapi kita mengubah itu, kalau dari sisi MSC-nya, afirmasinya, kita mengubah itu. Dari yang kita tidak baik-baik saja, apa yang kita lakukan? Oke, kamu kuat, gitu. Sebaliknya, gitu loh. Nah, cuman nanti untuk menjawab surat kita itu, kita mengisi pertanyaan-pertanyaan yang tadi diminta tadi. Sehingga nanti akan kita tuliskan. Gitu. Nggak apa-apa ya Mbak Lia ya, itu maksudnya hal yang hal yang lumrah terjadi. Jadi bukan berarti terlalu overthinking, bukan berarti juga tidak berdaya juga bukan. Itu hal manusia. Bagus suratnya ya. Terima kasih ya sudah di-sharing sama kita. Nanti saya juga akan mencoba gitu kan mengadaptasi membuat membuat surat-surat semacam itu untuk diri sendiri ya. Ini kan fokusnya kita di uh, self uh, self compassion-nya ya, kasih sayang. Oke, boleh ada lagi? Silakan yang mau sharing atau ada pertanyaan. Kalau semacam ini nanti kesulitannya seperti ini, apa mungkin yang bisa kita lakukan? Apa gitu? Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau belum kita masuk lagi ke materi. Ya, ya. Ini tadi terakhir versi terbaik kita, kemudian ada kesimpulan. Absen nanti akan kita share. Nah, ada kesimpulan. Jadi sebenarnya apa kesimpulan dari sesi 3 ini? Nah, sesi 3 ini mengajak kita untuk melakukan cara terbaik ya, atau cara yang kuat untuk menghubungkan diri kita dengan saat. Jelas tetap keterhubungan, bukan berarti kejadian masa lampau itu suatu hal yang perlu kita abaikan juga tidak, tapi kita memang fokusnya adalah apa yang bisa kita lakukan saat ini, di sini dan saat ini. Dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Ini kaitannya dengan kita lebih memahami, lebih mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan hidup kita, apa sih sebenarnya nilai-nilai yang kita yakini, apa sih sebenarnya harapan yang ingin kita capai. Nah, untuk kita mampu melakukan ini, kita perlu latihan secara teratur. Jadi dengan berlatih secara teratur, kita dapat menciptakan kedamaian, penerimaan, kesadaran yang lebih dalam kehidupan sehari-hari. Tetap lagi-lagi kuncinya adalah latih. Ini ya. Jadi memang harus konsistensi. Seperti berlatih nafas itu memang harus konsistensi. Sehingga eh, sudah menjadi kebiasaan pada saat kita menghadapi tekanan ya pressure itu secara otomatis itu muncul. Oh oke oke oke. Wait. Mindful dulu nih. Mindful breathing dulu. Nah itu.
Nah, jadi ada pola-polanya. Sebenarnya kita itu memiliki pola-pola. Pikiran kita pun juga itu secara nggak langsung sebenarnya itu ada pola-polanya. Muncul kejadian ini mesti pikiran ini nih yang muncul. Automatic thought ini nih yang muncul. Itu ada pola-polanya. Dan untuk mengubah itu ya kita perlu latihan. Nah, latihan sehingga nanti keyakinan kita, belief kita itu berubah menjadi yang lebih positif. Begitu kuncinya di sesi ketiga ini. Nah, kemudian nanti kita untuk sesi keempat, kita mulai nanti ada journaling ya yang akan kita pengubahan diri ya, maksudnya adalah perencanaan ya. Kita mulai merencanakan apa yang akan kita lakukan. Nah, gitu. Nanti akan ada penugasan ya berkaitan. Ini akan ada kaitannya kalau belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, eh, mohon untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti untuk penugasan terakhir, teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa untuk memilahnya. Tuh. Nah, nanti kita akan mulai menentukan prioritas. Tadi list apa yang akan kita lakukan ya. Misalnya atau target yang akan kita kejar ada berapa, kemudian yang menjadi prioritas utama kita yang mana, kemudian yang hari ini, nanti itu bisa hari per hari. Yang hari ini yang kita bisa lakukan itu. Kemudian nanti ada juga dari cerita itu kita petakan lagi sebenarnya yang menjadi suatu kejadian utamanya itu apa. Itu dituliskan. Kemudian yang menjadi pikiran kita, pikiran yang muncul, ya, pikiran atau automatic thought, pikiran otomatis yang muncul pada saat kejadian itu berlangsung itu apa. Itu nanti ditarik itu, diambil, di coding lah istilahnya kalau kualitatif itu ya kalau penelitian kualitatif. Nah, kemudian kita kita kelompokkan lagi perasaan kita itu apa, perasaan yang muncul kita itu apa. Nah, kemudian kita buat kesimpulan itu perilaku kita sehingga perilaku yang nampak itu akan menjadi seperti. Nah, ini. Jadi pola-pola ini nanti akan kita amati. Nah, jadi kita seperti mengenali diri kita gitu loh. Nah, jadi nggak hanya sebatas apa yang kita pikirkan, tapi kita coba menulis dan mencoba memetakan. Jadi journaling itu pada dasar prinsipnya sebenarnya ya tidak hanya sekedar kita menulis saja, ya bercerita saja di sana tidak, tapi kita akan mencoba nanti mengelompokkan. Nah, sama kemarin seperti sesi kedua itu kan Mbak Nabila menyampaikan bagaimana perasaan hari ini. Coba dari beberapa emoticon ini pilih. Misalnya ada yang tersenyum, ada yang sedang bersedih, ada yang sedang tertawa. Nah, sama di journaling itu juga nanti di MSC juga mengajak untuk kita itu membuat jurnal berkaitan dengan suasana hati kita hari ini. Misal, hari ini hari Sabtu, suasana kita apa? Kita bisa buat kode. Di bawahnya kita buat keterangan dulu. Misalnya keterangannya emoticon senyum, emoticon marah, emoticon tertawa, emoticon apa lagi misalnya. Nah, nanti kita kode. Jadi hari Sabtu kita kode. Kesimpulannya suasana hati kita hari ini apa? Oh, tersenyum. Besoknya kita kode lagi kode. Nah, nanti 1 bulan kita akan refleksi. Dan itu juga memang butuh konsistensi dan butuh komitmen untuk meluangkan waktu. Jadi kita kayak tracking, tracking suasana hati, tracking eh, pikiran, tracking perasaan. Itu insya Allah nanti mudah-mudahan akan ada panduan atau bukunya, buku kerja lah semacam itu, sedang saya siapkan juga dengan Mbak Nabila. Nanti boleh kita sharing ke teman-teman. Mana tahu berminat, tertarik, nanti juga kan bisa untuk riset atau untuk kegiatan pengabdian juga bisa, atau untuk ke sekolah. Ya syukur-syukur untuk diterapkan untuk diri sendiri dulu lah. Jadi kita itu kayak semacam ada journaling kita sendiri. Dan itu sebenarnya nggak pakem ya, prinsipnya nggak pakem. Itu boleh disesuaikan. Boleh juga misalnya lebih memudahkan dengan mewarnai. Tapi kita buat kode misalnya untuk menentukan suasana hati kita hari ini. Kita kode misalnya kalau pink bahagia, senang. Kalau hijau misalnya tertawa atau apa misalnya.
atau sedih, atau kecewa. Nah, itu ada warna-warna. Nah, nanti kita akan kode. Tapi itu harus dilakukan setiap hari. Dan tentukan aja nanti waktunya, misalnya waktunya itu bisa eh, di pagi hari, misalnya pada saat bangun tidur, atau pada saat setelah selesai sholat subuh, misalnya gitu. Atau boleh juga sebelum tidur. Ya mungkin lebih efektifnya ya waktu pagi atau malam gitu ya. Kalau siang kan kita kan belum tahu kan, nanti kan kejadian atau suasananya kan sampai ke kita akan tidur. Nanti kita akan tandai. Setiap bulan kita coba refleksi. Jadi 4 kali sesi yang kita terapkan nanti di MSC. Ini 4 kali sesi ini sebenarnya sesi sederhana kali ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sebenarnya sesi lengkapnya itu ada 8. Tapi kita kemas dalam briefnya saja. Ini 4 kali sesi setiap minggu itu singkat sekali. Nah, kemudian juga pada saat mau menerapkan ini, usahakan ada jeda waktu. Kita butuh untuk pengamatan. Karena kalau kita lakukan waktunya itu secara beruntun, misalnya kan nanti mau coba dilatihkan ke yang lain ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu kita nggak dapat itu pengalamannya, homeworknya, penugasannya itu kita nggak dapat. Dan usahakan kita bisa konsisten lakukan dalam waktu 1 minggu sekali. Ada jeda gitu loh untuk pengerjaan tugas, latihan. Kemudian di sesi selanjutnya itu akan ada sesi klarifikasi, refleksi. Nah, begitu penekanannya. Oke, materinya sampai di sini untuk sesi ketiga. Waktunya tinggal 7 menit. Boleh kalau ada sharing dulu atau pertanyaan dulu, saya persilahkan sebelum kita akhiri. Ada yang ingin, atau ada yang sudah punya pengalaman, oh sebenarnya secara tidak langsung ini sudah saya terapkan. Cuman saya masih kebingungan menempatkannya di mana, misalnya. Boleh. Atau Ya, Mbak Trisha, saya ya, mau tanya dan sharing sedikit. ya Oke, silakan Bu Fendi. ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fensi Anwaliana. Ya, saya ingin bertanya sekaligus sharing. Sebelumnya saya pernah juga menerapkan dan kebetulan dengan siswa juga pernah menerapkan juga terkait dengan mindfulness breathing dan juga terkait dengan afirmasi positif. Nah, ini kan ada kaitannya terkait mindfulness dan afirmasi positif. Dan biasanya kita kan melakukan afirmasi positif ketika memang sedang menghadapi suatu permasalahan. Nah, semisal, tapi kadang saya berpikir, misalkan nih sedang menghadapi permasalahan nih hari ini sangat berat, misalnya sangat berat. Kemudian di sisi lain saya mencoba untuk menerima atau menyadari untuk kesedihan yang sedang dirasakan, seperti mungkin sedih dan marah. Tapi di sisi lain juga melakukan afirmasi positif yang ternyata itu sangat bertolak belakang. Nah, saya kadang merasa, loh, saya membohongi diri saya sendiri ya. Saya kan sedang sedih, kenapa saya bilang saya kuat? Padahal saya harusnya menyadari dulu, kan nggak apa-apa saya sedih seperti itu. Terus kadang, uh, oh saya itu apa namanya saya kuat padahal ketika kenyataannya saya sedang tidak kuat ini dan di sisi lain kan harus menerima diri dulu ketika oh memang saya sedang tidak kuat saya tidak sekuat itu tapi ketika melakukan afirmasi kok saya seperti berbohong padahal saya sedang tidak kuat nih itu bagaimana Mbak Trisha mungkin bisa diberi pencerahan ataukah mungkin afirmasi itu setelah saya menerima atau menyadari atau menerima peristiwa itu atau mungkin ada pemilihan kata-kata untuk afirmasi positif yang tepat dengan kondisi seperti itu. Iya, Terima kasih. iya, terima kasih Mbak Fenti. Ya, Ya. betul. Sebenarnya Mbak Fenti udah menjawab sendiri tadi. Iya, Mbak Fenti udah menjawab sendiri. Iya, betul. Jadi kan ini tadi kan satu kesatuan ya. Jadi praktiknya, praktik mindfulness-nya, kemudian nanti praktik afirmasinya itu ada satu kesatuan. Ya memang kalau kita lakukan bersamaan itu kan akan langsung bertolak belakang ya. Iya, Sisi, betul. sisi mindfulness tadi kan mengajak untuk kita sadari dulu. Sadari dan akui dulu
perasaan kita, akui pengalaman kita saat ini, akui pikiran kita apa adanya tanpa penilaian. Nah, sedangkan afirmasi tadi kan mengajak kita untuk membuat, ya, menuliskan, mengucapkan kalimat-kalimat yang membangun ya secara positif. Nah, jadi memang betul tahapannya kita harus melalui tahapan dulu. Nah, yang kita lakukan di pelatihan ini kan ini ada 4 kali sesi istilahnya kan, 4 kali sesi, 4 kali tahapan. Nah, yang pertama kan kita latihan praktik mindfulness-nya dulu ya. Yang sederhananya kita melatih nafas kita, gitu, secara sederhananya. Kemudian yang kedua kita compassion, ya, compassion meditasi, melakukan mindfulness. Nah, mengakui apapun yang terjadi dalam diri kita. Kita terima sedih kita, marah kita, kecewa kita terima semua. Nggak usah dikasih penilaian, nggak boleh sedih, harusnya kamu harus bahagia, nggak boleh terpuruk. Nah, tanpa kita kasih penilaian, kita terima itu dulu. Oke, nah setelah itu kita berfokus lagi pada nafas. Nah, kemudian pada saatnya siap atau memasuki sesi ketiganya pada saat pelatihan, kita mulai memasukkan unsur afirmasi. Setelah ada penerimaan diri tadi, mulai kita mengubah itu. Apa betul kita harus selamanya sedih? Nah, apakah dengan kesedihan ini bisa mengubah keadaan? Nah, istilahnya kalau self talk-nya itu kayak perdebatannya itu kayak apakah kesedihan ini akan mengubah keadaanmu gitu. Nah, ya. Nah, baru kita akan memunculkan kalimat afirmasi. Oke, aku kuat, aku mampu melalui ini. Nah, gitu. Jadi buat atau munculkan kalimat-kalimat atau afirmasi yang relevannya atau yang sesuai dengan kondisi kita. Sedih kita tadi kenapa? Nah, ganti kalimatnya dengan kalimat positif. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membentuk keyakinan. Jadi ada pengubahan pola pikirnya gitu loh. Ada perubahan pola gitu. Jadi tidak selamanya kita meyakini bahwasannya kita itu akan selalu terpuruk. Afirmasinya tadi mengajak kita mengubah pemikiran kita itu. Dari terpuruk, kita menganggap kejadian ini adalah pembelajaran. Jadi kayak bertahap saja sebenarnya, bertahap. Ya kalaupun memang mampu misalnya pada saat itu langsung keluar afirmasinya, ya nggak apa-apa kalau kita menerima. Tapi kalau seandainya enggak deh, enggak dulu. Aku mau menyadari dulu bahwasannya aku sedih, aku marah, aku kecewa. Aku nggak mau dengar, sabar, kamu harus kuat. Nah gitu kan kadang-kadang kan orang gitu ya. Misalnya pun orang pada saat terjadi musibah ya, gitu ya kan orang selalu mengatakan, jangan sampai kamu mengatakan kata sabar, kamu nggak berada di posisiku, gitu kan. Nah, jadi kan dia belum mampu menerima. Nah, atau kita belum mampu menerima, nggak apa, kita validasi dulu perasaan kita. Ini masa berkabungku, ini masa sedihku, ini merasa terpuruk, ini aku sedang terpuruk, gak apa-apa rasain. Nah, tapi kita harus aware nih, berapa lama. Nah, gitu. Ya. Kalau seandainya cukup sehari 2 hari, oke, cukup. Nah, setelah itu apa yang harus aku lakukan? Apa afirmasi yang MSC mengajak, afirmasi apa yang harus kita muncul? Oke. Ya. Berarti mungkin istilah lainnya ketika mungkin analoginya pas galau, terus itu proses move on-nya gitu kali mungkin ya, Mbak. Ya, sederhananya gitu ya, boleh. Oke, paham, Ya. Mbak. Oke, makasih Mbak Ya, Trisha. sama-sama Mbak Fenty. Nah, begitu udah jam 11. Prinsipnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama belajar dan keilmuan itu terus berkembang. Tetap kita iringi, imbangi juga dengan bahan bacaan, pengetahuan, riset-riset, gitu. Dan kita mulai mencoba melakukan. Itu saja sih. Silakan nanti kalau sesuai nilai-nilai dalam MSC ini sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, boleh dicoba diterapkan, boleh juga dimasukkan dengan unsur-unsur kepercayaan, silakan dengan keyakinan agama semacam itu boleh. Sebenarnya mindfulness itu lagi-lagi kalau ditarik ke
kepercayaan keyakinan ya, misalnya Islam seperti itu, ya itu sama sama dengan zikir, sama dengan sholat. Nah, jadi kan semacam kita berserah diri itu kepada Allah, meyakini, kemudian meyakini bahwasannya ini adalah takdir yang terbaik. Nah, mungkin semacam itu, meyakini bahwasannya ini adalah suatu suatu ujian yang membelajarkan. Dan pada akhirnya prinsipnya adalah penerima. Jadi semuanya itu kan ada hal yang bisa dalam kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita. Seperti pertanyaan di awal tadi, ada satu kondisi yang ya udah lebih baik menghindar. Misalnya tadi kan ada yang memilih semacam itu, oke lebih baik menghindar karena perilaku orang lain adalah sesuatu yang berada di luar kendali saya. Misalnya. Silakan saja. Dan ini sifatnya sangat MSC ini sebenarnya sifatnya sangat subjektif sekali, lagi-lagi disesuaikan dengan kondisi kita, ke apa namanya nilai-nilai yang kita anut, dan kira-kira bisa tidak kita lakukan. Nah, karena kalau seandainya kita pun tidak meyakini dengan afirmasi kita, ya itu tidak akan mungkin terjadi. Kita kan hanya berikhtiar ya. Intinya kita itu mencoba berikhtiar untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Sehingga pada saat kita menerima diri kita sendiri, kita berdamai dengan diri kita, yang mudah-mudahan kita bisa menerima orang lain. Oke, mungkin begitu ya. Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, Bapak-bapaknya nggak ada nih. Teman-teman semuanya, untuk sesi ketiga kali ini. Insya Allah kita akan masuk ke sesi keempat minggu depan, tapi itu tanggal 17 ya, 17 Agustus. Gimana? Mungkin ada yang upacara kayaknya ya, teman-teman ya, Ibu. Gimana? Iya, Ada upacara pas ya. itu. Apa kita mau ganti jamnya atau tetap di jam itu, nanti coba mengikuti saja misalnya, atau bagaimana? Boleh kalau ada usulan untuk yang sesi terakhir tanggal 17. Kalau upacara virtual kan mungkin bisa sambil mengikuti ya. Tapi kalau yang sedang di lapangan mungkin agak kesulitan juga. Secara garis besar kita tetap sesuai jadwal kita atau kita ganti ganti jam atau ganti hari misalnya. Boleh kalau ada usul. Usul Mungkin buat ganti usulan. hari. Bu Puji usul ganti hari. Kalau saya ganti jam aja Oh, Mbak ganti Trisya. jam. Oh, ganti. Oke. Ya misalnya lebih mundur 1 jam karena kan biasanya kan untuk apa namanya kalau yang ikut detik-detik proklamasi itu kan jam 10 ya. Ya, Jam 10 ya. itu kan detik-detik proklamasinya. Nah itu misalnya ganti jam aja bagaimana tapi di hari yang sama. Oke, baik. Kalau saya usul seperti itu. Ya, Jadi, ya. Saya Mas usul mungkin ya setuju kalau di hari yang sama mungkin waktunya atau diganti sore atau gimana gitu Mbak barangkali. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pada ikut misal lomba-lomba di hari itu, Iya. tapi selanjutnya saya menyesuaikan. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Mel gimana? Kalau saya sih nggak apa-apa saya ngikut, cuman ganti hari nggak apa-apa juga. Karena kalau 17 tuh kan rata-rata pasti banyak kegiatan kan Mbak. Pasti biasanya. Kalau saya bebas ngikut, ganti jam nggak apa-apa, ganti hari nggak apa-apa. Atau bisa di vote di grup Mbak. Oh Di, iya, iya. iya, jadi kan Ah. lebih nampak mana apakah benar ganti jam saja apa ini. Jadi bisa lihat kebutuhan pesertanya Iya. cenderung kemana itu aja. Oke, baik siap. Ya, nanti saya buatkan quote di grup WhatsApp. Silakan dipilih. Nanti kita akan berarti polling terbanyak yang akan kita ikuti ya, begitu saja ya kesepakatannya. Saya sebenarnya juga prinsipnya menyesuaikan sih, tapi memang betul eh, hari Sabtu itu kayaknya ada event-event ya, maksudnya di RT gitu-gitu ya, kadang atau anak kita kan pengen ikut kayak menemani gitu ya, kayak hari memeriahkan hari kemerdekaan. Ya, nanti coba saya vote. Itu dulu, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, udah jam 11:06 ya. Baik, terima kasih semuanya Mbak Amel, eh, Bu Siti, Mbak Fenty, Bu Puji,
Mbak Ica, Bu Dwi, Mbak Rere, Mbak Adevia, Mbak Lia, Bu Najmia, Mbak Vidi, kemudian Bu Indah atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama pelajari ya atau sama-sama kita latih ya dalam sesi pelatihan ini mendapatkan manfaat lah ya, paling tidak keberkahan dan materi serta video yang akan kita share di eh, link drive yang sudah disematkan itu. Nanti boleh dibaca lagi, boleh dilihat. Prinsipnya ini bisa dikembangkan, Bapak Ibu-Ibu semuanya, teman-teman, bisa dikembangkan, disesuaikan dengan pesertanya, boleh. Itu enggak masalah. Dan insya Allah juga nanti beberapa literatur coba kita share juga untuk sebagai bahan bacaan. Mana tahu nanti tertarik untuk riset ataupun untuk dipraktekkan ke siswa, ke mahasiswa, atau ke rekan kerjanya, boleh. Gitu ya. Kita sesi foto dulu yuk, terakhir. Boleh dibuka. Mbak Trisya, link absen hari ini. Oh iya, oke. Iya, Siap. Setelah ini itu saya aja. share di WhatsApp. Ya. Boleh kita sama-sama ya. Silakan. Masih ada yang mau buka kamera? Ya, saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Kita kirim dulu ke grup. Ya, sekali lagi boleh? Apa? Konselor kali ya? Konselor lagi nih. C, C, C. Oke, C. Konselor. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah. Oke, terima kasih. Teman-teman, ibu-ibu semuanya, Terima kasih, Bu bapak-bapaknya nggak Tri. hadir. Ya, mohon maaf jika ada Mbak penyampaian yang Trisya. kurang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih, Bu Trisya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu Puji. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, baik, izin mengakhiri.